Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Mansur, silakan ditanggapi tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Damanik bahwa memang CCTV itu diperiksa adalah CCTV pada tanggal kejadian. Kemudian Komnas HAM juga punya catatan ataupun juga data, bukti-bukti juga bahwa tanggal atau jam berapa Mbak Vera berkomunikasi terakhir dengan almarhum. Kemudian juga nanti setelah itu mungkin saya juga akan tanya bagaimana tanggapan dari pihak keluarga terhadap pemakaman yang kedua setelah otopsi ulang ini Brigadir J mengikuti dengan aturan kedinasan. Baik, terima kasih Putri. Yang pertama mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Komnas HAM yang secara terbuka mengundang kami sebagai kuasa hukum untuk datang ke Komnas HAM melihat daripada bukti yang telah diperoleh oleh Komnas HAM, dihimpun oleh Komnas HAM. Karena sampai hari ini belum ada undangan kepada kami secara resmi untuk melihat hasil daripada bukti yang telah dihimpun oleh Komnas HAM. Kami terima dengan baik dan nanti saya juga sampaikan kepada koordinator supaya dapat soal ke Komnas HAM untuk melihat bukti yang sudah dihimpun oleh Komnas HAM. Kemudian terkait kalibrasi tadi ya kamera daripada Komnas HAM sudah sampaikan tanggal 8, berarti kalau memang sudah ada itu sudah final di tim sus. Karena yang mengidentifikasi ini yang punya lab ini kan Polri. Tentunya Polri juga harus menyampaikan bahwa pemeriksaan CCTV sudah clear seharusnya kan. Namun mungkin apakah ini masih bukti mentah yang memang secara independen akan diolah oleh pihak Komnas HAM, yang kami juga tunggu. Kemudian terkait pembicaraan dengan yang Mbak Vera tadi, kami nanti akan melihat secara langsung dan kita mungkin membandingkan dengan apa yang juga kami miliki. Oke. Gitu. Ya. Terakhir mungkin tadi atau pertanyaan kedua yang sudah sempat saya sampaikan, bagaimana pendapat keluarga mengenai upacara kedinasan pada saat pemakaman dari Brigadir J yang kedua setelah otopsi ulang? Baik, tentunya dari pihak keluarga dan penasihat hukum mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, kepada Pak Presiden Jokowi, kepada Pak Menko Polhukam dan kepada Kompolnas yang juga ikut mendorong diadakannya pemakaman secara kedinasan. Kami menyikapi bahwa almarhum ini masih seorang prajurit. Dalam hal ini masih mengabdikan dirinya untuk negara dalam institusi kepolisian. Tentunya hal tersebut dipertimbangkan oleh Polri tidak sembarangan. Berarti masih mengakui bahwa almarhum sebagai Polri. Mungkin tanggapan dari kami seperti Baik. itu. Apakah kemudian Pak Wahyu upacara pemakaman kedinasan ini yang didapatkan oleh Brigadir J sebagai salah satu bentuk secara tidak langsung kemudian polisi juga menepis tuduhan yang sebelumnya yaitu pelecehan seksual yang sudah sempat juga diajukan ataupun juga dilaporkan kepada pihak kepolisian? Begini Mbak Putri, kami tidak melihat apakah terkait dengan isu pelecehan atau tidak karena itu masuk ke substansi penyidikan. Jadi kami tidak ke sana, tetapi kami sudah konfirmasi ke pihak Polri mengapa pada awalnya tidak dilakukan kedinasan karena ada masalah administratif. Apa masalah administratif itu saya kira bisa ditanyakan langsung kepada pihak Polri karena yang lebih tahu secara teknis Polri. Tetapi kami Kompolnas mengapresiasi sikap untuk bagaimana yang kedua dilakukan dengan kedinasan karena itu hak untuk semua anggota Polri. Memang ada beberapa catatan yang tidak mensyaratkan tidak bisa dilakukan itu dan itu teman-teman Polri saya kira bisa menjelaskan secara detail. Hanya kami Kompolnas melihat almarhum ini kan belum dinyatakan bersalah dan apa salahnya kan kita juga belum tahu, masih di proses penyidikan. Jadi statusnya kan masih sebagai polisi aktif, sehingga sebagai bentuk penghormatan kepada anggota yang sudah bekerja, sudah mengabdi dan melalui upacara kedinasan itu kan bagi almarhum dan bagi keluarga karena di Polri itu tradisi itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada orang yang telah mengabdi kepada bangsa negara melalui Polri. Kalau kita perhatikan pakaian yang dipakai oleh anggota Polri yang di upacara itu semua pakai PDU1, pakai jas yang itu pakaian kehormatan tertinggi di Polri. Artinya sebagai seseorang yang harus kita hargai kehidupannya ya kita kan orang yang beradab, polisi ini kan beradab, kita harus kita akui. Soal kemudian nanti salah atau tidak biar penyidik lah. Jadi nanti ini kan sedang proses kan, betul. nanti penyidik yang akan
memberikan kesimpulan dan menyatakan ini salah atau tidak, kemudian nanti pengadilan lah yang akan memutuskan benar atau tidak apa yang disangkakan penyidik. Itu susah, tapi bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum dalam prosesi upacara kedinasan, kami Komponas mengapresiasi. Ya. Baik. Ya, nah ini mungkin kita, ya kenapa? Baik, mungkin sedikit saya tambahkan terkait tadi Pak Wahyu menyampaikan salah boleh, tapi bohong jangan. Selain itu, kita di Indonesia ini masih menggunakan asas praduga tidak bersalah. Ya. Kita tidak boleh menghakimi seseorang melakukan sesuatu hal yang buruk sebelum diputuskan oleh pengadilan. Kalau kita sudah menghakimi seseorang tersebut melakukan kesalahan, bagaimana peradilan ini akan terbuka untuk masyarakat? Di mana masyarakat mencari keadilan? Itu Mbak Putri. Baik. Nah, ini juga kita ingin sekali tahu untuk berikutnya Komnas HAM Pak Damanik. Kabarnya masih ada satu lagi ajudan dari pihak Pak Ferdy Sambo yang belum diperiksa dan juga Pak Ferdy Sambonya juga sepertinya akan menjadi terakhir atau pihak terakhir, orang terakhir yang diperiksa. Mungkin juga bisa dijelaskan mengenai hal ini Pak Damanik. Ya, selain satu lagi yang kemarin dia ada di Magelang, kami juga akan memeriksa beberapa orang lainnya yang bekerja di situ. Ada asisten rumah tangga, ada orang sipil. Jadi yang bekerja di rumah Pak Sambo itu selain ADC itu mesti ada yang beberapa lain, security sipil misalnya, supir dan lain-lain, itu kita akan panggil semua. Yang kemudian kita akan meneruskan lagi ini soal jejak digital yang tempo hari saya katakan baru sesi pertama. Ya komunikasi di antara para pihak itu, Pak Sambo, istrinya, almarhum Joshua, Baradae dan lain-lain itu semua kan baru dikasihkan seldomnya, belum apa isinya gitu. Kalau itu tidak bisa dibuka, memang kesulitan yang tadi saya katakan titik hitam yang karena tidak ada CCTV yang bekerja di rumah dinas itu, ya itu akan kesulitan kalau itu tidak didapatkan. Tapi sekali lagi kami meminta kepada Kapolri untuk betul-betul serius supaya mengumpulkan semua itu, barang-barang bukti tadi itu, supaya bisa terjawab dua hal tadi. Apa sebetulnya terjadi antara Baradae dengan Joshua? Yang kedua soal apakah benar ada pelecehan seksual itu? Itu kan bisa terjawab kalau ada alat pendukung lainnya. Ini yang kita akan perdalam lagi. Jadi itu kurang lebih ya. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah meminta keterangan dari saudara Ferdy Sambo dan Ibu Putri. Tetapi untuk Ibu Putri kami mendapat informasi kalau beliau sekarang ada penasehat psikologinya dan lain-lain ya. Karena itu kami juga harus tempuh prosedur itu. Tapi untuk Pak Ferdy tidak ada prosedur-prosedur tertentu di mana kami nanti kalau mau memanggilnya ya kami tinggal panggil gitu. Baik. Tapi seperti kita jelaskan sebelumnya, kita kumpulkan semua ini, barang-barang bukti informasi itu baru kita kemudian masuk ke titik terakhir yang menurut kami sangat krusial. Ya. Tanpa didukung oleh data informasi yang kuat, kami akan sulit untuk membuka masalah ini. Begitu Mbak Putri Bio. Salah satu mungkin bukti yang juga bisa menjadi sumber data yang kuat adalah handphone ataupun telepon genggam milik Pak Sambo, Pak Damanik. Untuk itu apakah sudah disita? Betul. Saya belum tanya ya penyidik ya, tapi kami waktu itu sudah di dalam sesi pertama tadi kan barang-barang yang terkait dengan data-data komunikasi itu kan belum lengkap. Makanya kami katakan akan ada sesi kedua minggu depan kan gitu. Kita tunggu di minggu depan nih, apakah itu misalnya bisa dilengkapi semua. Kalau tidak bisa, misalnya masih ada yang kurang, saya akan lapor pada Menko Polhukam. Karena terus terang saya tidak mau ya mengerjakan sesuatu di mana lembaga saya dipertaruhkan kredibilitasnya, tapi kemudian aksesibilitas kami tidak maksimal gitu, Mbak Putri. Baik, masyarakat juga bertanya Pak, kenapa kemudian Pak Ferdy Sambo ini dipanggil terakhir oleh Komnas HAM? Ini kan soal metode, Mbak Putri. Ya, kalau soal metode nggak perlulah kita berdebat. Bagaimana cara saya mencapai pasar dari rumah saya ini bisa melalui belok kiri, belok kanan, atau Mbak Putri mungkin memilih belok kanan baru belok kiri. Untuk apa kita berdebat soal metode? Baik. Tapi itu sekali lagi saya katakan itu metode saja supaya kami tidak tersesat di dalam mengumpulkan fakta dan informasi. Begitu. Baik. Ya, ini termasuk juga salah satu cara untuk bisa meredam pertanyaan yang ada di masyarakat. Begitu Pak Damanik. Tapi kalau menurut Pak Wahyu memanggil Pak Ferdy Sambo tidak ada kesulitan ya Pak ya? Sejauh ini yang kami pantau dan amati dari pihak Polri membuka akses baik kepada kami maupun kepada Komnas HAM. Tinggal nanti tadi betul Pak Damanik itu soal metode.
kapan saatnya. Nah, kami Kompolnas kan posisi mengawasi. Karena itu dalam pandangan kami, dalam amatan kami, sekarang ini masih on the track. Ya, penyidik punya strategi, Komnas HAM yang mempunyai kewenangan penyelidikan juga strategi, silakan pihak kuasa hukum yang juga punya legalitas untuk itu pasti juga punya cara, silahkan. Kami akan amati terus sepanjang masih on the track. Kami amati kalau ada hal yang kira-kira ada yang mau di skip atau apa, kita akan mengoreksi itu dan tidak semuanya secara terbuka. Dengan pihak Polri kita nggak semuanya kita terbuka, kita sampai hal yang mana yang perlu tujuan akhirnya agar peristiwa ini benar-benar terang benderang. Itu kan tujuannya itu. Dengan terang benderang nanti tidak ada spekulasi, almarhum juga tenang di alam baka sana, kemudian keluarga juga tidak lagi ada banyak pertanyaan, publik juga tidak berspekulasi, itu kan harapannya itu, ya. Baik, mungkin Mas Mansur terakhir, bagaimana harapannya ke depannya termasuk upaya-upaya lainnya untuk bisa mendapatkan ini semua terang benderang? Baik, tentunya kami mengharapkan ada transparansi, kemudian profesionalitas dalam menegakkan ataupun mencari daripada siapa menjadi pelaku ini. Kami tidak ingin berlarut bahwa ini yang melakukan Baradae, karena sampai hari ini belum ada tersangka. Kalau memang dinyatakan Baradae yang melakukan, kenapa tidak ditangkap, kenapa tidak dijadikan tersangka? Perkara nanti melakukan pembelaan, dia melakukan tindakan terukur misalnya, itu dibuktikan nanti di pengadilan. Kenapa sampai hari ini belum ada tersangka siapapun itu? Kan begitu. Kami tidak ingin melebar siapa yang diperiksa, siapa yang ini. Tapi ketika sudah ditentukan memang si itu sudah mengakui, kenapa tidak langsung ditangkap? Ini sangat berbeda penanganannya dengan kasus-kasus pidana pembunuhan lainnya begitu. Ini ada hal yang menurut kami tidak seperti dengan penanganan pembunuhan lainnya. Dan apakah penyidik ini masih merasa ada tekanan? Karena kami membaca beberapa media bahwa Pak Kadif ini atau Pak Kadif nonaktif ini juga menjabat sebagai Kasatgas khusus begitu. Apakah itu juga berpengaruh? Karena di dalam tim khusus ini juga ada yang menjadi dalam himpunan Kasatgas khusus itu. Apakah itu juga berpengaruh? Itu kami baru membaca di media. Salah satunya adalah statement dari Bang Usman Hamid. Saya baca tadi pagi malah, wah ini Kasatgas khusus apa gitu kan. Apakah ini juga berpengaruh? Kalau memang ini berpengaruh, kami mengharapkan kepada Bapak Kapolri untuk kiranya senetral mungkin dapat dilakukan upaya-upaya yang objektif, mungkin seperti itu. Baik, mungkin terakhir juga Pak Taufan Damanik, apalagi tadi sudah mengatakan bahwa ini institusi Komnas HAM juga dipertaruhkan kredibilitasnya, silakan. Iya, karena itu saya kan dari awal ketika Wakapolri sebagai penanggung jawab dan Irwasum sebagai ketua berkunjung ke Komnas HAM, saya waktu itu masih tugas di luar kota, saya pulang lebih cepat, bertemu, dalam pertemuan itu saya katakan, saya minta akuntabilitas dan transparansi. Setuju? Oke. Saya tegaskan bahwa Komnas HAM imparsial. Dengan demikian nggak perlu lagi ada pertanyaan apakah kami dapat SK apa enggak dari tim sus. Jelas tidak, karena kami nggak membutuhkan itu. Yang ketiga, saya katakan aksesibilitas. Dan itu juga saya tegaskan kepada Pak Menko Polhukam sebagai atasan dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kalau kemudian kami melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati itu, tentu kami akan teriak. Baik. Sampai hari ini kami masih bisa menerima apa yang terjadi itu. Misalnya tadi kami minta barang-barang yang atau barang bukti terkait dengan komunikasi. Katanya belum selesai, minggu depan dijanjikan. Ya oke, kita bisa pahami juga kesulitan teknis orang. Saya nggak mau memaksa-maksa orang, sementara saya nggak berusaha memahami kesulitan dia. Tapi kalau minggu depan tidak ada, minggu depan lagi tidak ada, minggu depan lagi tidak ada, saya akan katakan bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan. Begitu. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan dulu kita saling tuduh, saling serang satu sama lain. Tugas kita, tujuan kita sama, membuka masalah ini seterang-terangnya. Baik. Saya kira begitu. Baik, mungkin singkat saja Pak Wahyu terakhir. Ingin sekali Pak Wahyu bisa berikan komentar apa yang dikatakan oleh Mas Mansur. Karena memang Kompolnas ini mengawasi, jangan sampai ada tekanan terhadap penyidik dan sebagainya. Itu sudah dilakukan oleh Pak Kapolri dengan melakukan menaktifkan Kadif Propam, Karopaminal, dan Kapolres. Karena mereka semua itu punya bawahan yang sekarang diperiksa dan memeriksa. Dengan sudah dinonaktifkan, tongkat komando hilang.
dan itu harapannya bisa leluasa bekerja, harapannya itu. Tadi ada informasi terbaru, nanti akan kita sampaikan, kita diskusikan apakah benar itu ada pengaruhnya. Baik, mungkin bisa jadi masukan juga untuk Komponas, begitu Mas Mansur. Terima kasih masukan ini. Ya. Baik, Pak Wahyu terima kasih, Mas Mansur terima kasih, Pak Taufan Damanik juga terima kasih menyempatkan waktu di tengah-tengah kegiatannya di luar kota. Selamat malam para narasumber semuanya.